Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Keajaiban hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka seluruh jasadnya menjadi baik. Dan karenanya, seluruh aktivitas badan pun menjadi baik. Ingatlah, segumpal daging dimaksud adalah hati. Berdasarkan hadis di atas, jelas bahwa yang menjadi barometer manusia adalah hatinya. Hati bagaikan pemimpin yang ditaati oleh tubuh. Berikut ini akan penulis jelaskan seputar makna hati, ruh, nafsu dan akal. 1. Yaitu daging berbentuk lentur yang terdapat di sebelah kiri dada manusia. Dan di dalamnya terdapat rongga berisi darah hitam. Hati merupakan sumber dan tambang bagi ruh. Daging dalam bentuk seperti ini juga terdapat pada hewan serta manusia yang sudah meninggal dunia. 2. Yaitu benda sangat halus yang didominasi oleh sifat ruhani atau spiritual. Seluruh anggota tubuh mempunyai hubungan dengan benda yang satu ini. Benda yang sangat halus inilah yang mampu mengenali Allah Ta'ala dan menjangkau semua yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran serta angan-angan. Dan dari hati itulah hakikat manusia dinilai oleh Allah. Makna ini ditunjukkan melalui firman-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mau memfungsikan hatinya. Seandainya yang dimaksud dengan kata qalb dalam konteks ini adalah jantung, berarti ia dimiliki pula oleh setiap manusia. Kalau engkau sudah mengerti akan makna ini, maka ketahuilah bahwa hubungan yang sangat pelik, sehingga tidak mudah untuk dijelaskan. Meski demikian, pemahamannya bergantung pada penyaksian seseorang atas dirinya secara personal. Adapun gambaran yang bisa dikemukakan di sini hanyalah bahwa hati itu seperti raja dan daging lain yang terdapat pada tubuh hanyalah bahwa hati itu seperti raja dan daging lain yang terdapat pada tubuh adalah istana atau sebuah kerajaan yang dipimpinnya. Sebab, jika hubungan di antara keduanya digambarkan seperti hubungan yang terjadi pada benda lain, maka tentu tidak benar kalau dikatakan, sesungguhnya Allah membentangkan dinding antara seseorang dengan hatinya. Yang kedua, makna kata ruh, yang juga memiliki dua makna. 1. Ruh alami, yaitu sejenis kabut yang sumbernya adalah darah hitam yang berada di rongga jantung, sejenis daging yang berbentuk lentur. Daging ini tersambung ke seluruh tubuh melalui urat-urat pada seluruh bagiannya. Perumpamaannya seperti lampu yang menerangi setiap sudut rumah. Ruh inilah yang oleh para dokter disebut dengan nyawa. 2. Bisikan robbani yang merupakan hakikat makna hati. Ruh dan hati mempunyai persamaan dengan arti bisikan. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Robku. Yang ketiga, makna kata nafsu, di mana ia juga memiliki dua pengertian. 1. Makna yang mencakup kekuatan amarah, syahwat dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Itulah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara musuhmu yang paling buruk adalah nafsu yang berada pada rongga tubuhmu. Terhadap nafsu jenis inilah kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memerangi dan meredamnya. 2. Bisikan robbani yang merupakan salah satu dari makna ruh dan hati. Bersama hati dan ruh, secara mutlak nafsu juga diartikan dengan bisikan yang halus tersebut. Dan itulah hakikat manusia yang membedakannya dari hewan serta makhluk lainnya. Jika nafsu bersih serta selalu mengingat Allah Ta'ala dan terlepas dari berbagai pengaruh syahwat serta sifat-sifat tercela lainnya, maka ia disebut dengan an-nafsul mutmainah atau jiwa yang tenang. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala. Wahai jiwa yang tenang. Sebelum mencapai tingkatan ini, nafsu mempunyai dua derajat yang berada di bawahnya. 1 derajat sebelumnya disebut dengan an-nafsul lawwah atau jiwa yang amat menyesal. Dan inilah yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk bersumpah dalam firman-Nya. Dengan kata lain, menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan hati, akal, ruh dan jiwa dalam hadis serta ayat-ayat Al-Quran dimaksud merupakan bisikan robbani. Sebagaimana Sahal At-Tustari pernah mengatakan, hati adalah batu dan dada adalah kursinya. Ini juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hati oleh Sahal At-Tustari adalah sesuatu, esensi,
di balik daging yang dinamakan sebagai sanubari. Pasukan hati. Jika engkau telah mengetahui apa makna hati, maka di sini ingin penulis jelaskan seputar pasukan yang dimiliki oleh hati. Hati itu mempunyai dua pasukan. Pertama, pasukan yang bisa dilihat dengan mata kepala, yakni tangan, kaki, mata dan anggota tubuh lainnya. Kedua, pasukan yang hanya bisa dilihat dengan mata hati, yaitu sifat-sifat yang akan kami sebutkan nanti. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di dalam tubuh anak Adam itu terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Daging dimaksud adalah hati. Hati harus menjadi pemimpin yang ditaati, sedang nafsu dan anggota tubuh lainnya wajib menaati perintah dan larangannya. Jika tidak demikian, yang berarti manusia itu telah dikuasai oleh nafsunya, maka pemimpinnya berbalik menjadi bawahan, sehingga keadaannya menjadi tidak terkendali. Dengan kata lain, sang raja menjadi tawanan yang ditundukkan oleh pejabat rendah atau seorang musuh. Oleh karena itu, jika seseorang sudah tunduk pada nafsu keserakahan atau keinginan buruk yang lain, maka ia akan mendapati dirinya baik di waktu tidur maupun terjaga telah bersujud di hadapan seekor babi, simbol keserakahan dan kekotoran, atau seekor keledai, simbol kedunguan. Dan jika ia sudah tunduk pada amarah, maka ia melihat dirinya bersujud di hadapan seekor anjing, simbol kerendahan. Karena, pada hakikatnya ia sudah dikuasai oleh setan yang memang suka menguasai manusia. Jika nafsu seseorang dengan sifat-sifat buruk yang mengitarinya dan merupakan pasukan setan itu telah terus-menerus menguasai hati, sementara hati sendiri tidak mendapatkan pertolongan untuk mengalahkannya sehingga ia tertindas selama beberapa waktu, maka hal tersebut menyebabkan ia kehilangan ciri fitrahnya. Dan itulah maksud dari hati yang hitam, seperti diterangkan dalam beberapa hadits. Itu pula yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah. Juga firman Allah Ta'ala, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka sendiri. Hati itu laksana cermin. Sepanjang ia terbebas dari karat dan kotoran yang menempel, segala sesuatu dapat dilihatnya dengan pandangan yang jernih. Akan tetapi, jika cermin sudah sangat bercak dan tidak dihilangkan karat yang menempel itu, maka cahaya hati akan tertutup oleh karat tersebut, hingga pada akhirnya menjadi kejam dan binasa. Minimal, akibat dari keberadaan karat tersebut, cermin menjadi susah untuk dibersihkan. Itulah yang dimaksud dengan pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hati itu bisa bercak seperti besi. Seorang sahabat bertanya, bagaimana cara menghilangkan karatnya? Beliau menjawab, dengan mengingat mati dan membaca Al-Quran. Jika kepemimpinan hati mengalami kegagalan secara menyeluruh, sudah tentu ia akan dikuasai oleh setan. Akibatnya, sifat-sifat yang terpuji berubah menjadi tercela. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati itu ada 4 jenis, yaitu hati yang terang seperti lampu dan itulah hati orang mukmin. Hati yang hitam dan kusam, itulah hati orang kafir. Hati yang tertutup dan terikat pada tutupnya, itulah hati orang munafik. Dan hati yang berlapis, di mana terdapat sedikit keyakinan yang bercampur dengan kemunafikan. Perumpamaan iman di dalam hati itu seperti tanaman yang tumbuh karena disirami air yang baik. Dan perumpamaan sifat munafik di dalam hati itu seperti luka yang terus diperparah oleh nanah serta air yang berlendir. Mana di antara keduanya yang berhasil menguasai hati, itulah yang akan mewarnainya. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, itulah yang akan mengarahkannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Dan ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Disebutkan pula dalam sebuah riwayat, bahwa dengan mengingat Allah, hati akan mampu memilah antara kebaikan dan keburukan. Dan mengingat Allah bisa terwujud dengan cara meningkatkan ketakwaan kepadanya. Takwa adalah pintu zikir, mengingat Allah, di mana ia merupakan pintu kasyaf. Dan kasyaf adalah gerbang keberuntungan terbesar bagi hamba. Hati manusia laksana cermin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perumpamaan hati itu laksana sebuah cermin. Sedangkan ilmu mengenai hakikat seperti gambar yang terlihat padanya dan timbulnya gambar pada cermin merupakan proses sesudahnya. Yang ketiga, jika engkau telah memahami semua ini, maka ketahuilah, bahwa apabila sebuah cermin tidak dapat memantulkan gambar,
maka berarti ada 5 penyebab yang harus segera disikapi. Pertama, gambar yang memantul dari cermin telah rusak sebelum dihadapkan pada cermin. Kedua, cerminnya kotor atau telah berkarat. Ketiga, posisi cermin tidak pas dengan posisi gambar yang hendak dipantulkan, sehingga tidak didapati pantulan gambar yang sesungguhnya. Contohnya adalah, posisi gambar diletakkan di belakang cermin. Keempat, ada sekat yang menghalangi antara cermin dan gambar. Kelima, karena ketidaktahuan atas posisi di mana gambar dimaksud diletakkan. Begitu pula dengan hati. Ia juga merupakan cermin yang siap digunakan untuk berdandan dengan dandanan kebenaran dalam segala hal. Tetapi, ia bisa tertutupi oleh kelima penyebab berikut ini. 1. Adanya kekurangan fungsi hati, seperti pada anak kecil dan orang gila. 2. Adanya noda-noda maksiat yang menumpuk pada hati disebabkan oleh banyaknya kesenangan nafsu yang diperturutkan. Itulah yang disinyalir oleh firman Allah Ta'ala. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melakukan perbuatan dosa, hilanglah satu fungsi akal darinya dan tidak kembali lagi kepadanya untuk selamanya. Sebab, tujuan yang hendak dicapai dari aktivitas hamba adalah membersihkan hati dengan memperbanyak kebaikan, meminimalisir perbuatan dosa, hingga diharapkan bertambahnya fungsi cahaya pada hati. 3. Adanya penyimpangan yang dilakukan dari tujuan dan fungsi sesungguhnya, sehingga berakibat pada berpaling dari berbuat ketaatan. Seharusnya ia menjadi seperti yang dikatakan oleh sang kekasih Allah, Ibrahim alaihi salam, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. 4. Adanya hijab atau sekat. Maksudnya, di dalam relung hati masih tersisa syahwat atau kerusakan akidah yang masih belum hilang bekasnya dan membawa dampak. 5. Tidak tahu arah mana yang harus dituju. Oleh karena itu, seorang hamba harus mempunyai iman yang komprehensif, kafah, terhadap segala sesuatu yang belum berhasil didapatkannya, yaitu iman kepada yang gaib. Kalau tidak mempunyai iman seperti itu, bagaimana mungkin ia menuntut sesuatu yang tidak ia ketahui wujudnya? Sudah tentu kelalaian semacam ini menjadi penghalang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau saja setan tidak mengelilingi hati anak cucu Adam, niscaya mereka dapat memandang kerajaan langit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap anak yang baru dilahirkan itu berada dalam keadaan fitrah. Ayah dan ibunya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, di mana Allah? Di langit atau di bumi? Beliau menjawab, di dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, di mana Allah Ta'ala berfirman, bumi dan langitku tidaklah mencukupi untukku bersemayam. Namun, hanya di hati para hambaku yang beriman aku bisa bersemayam. Berdasarkan hal itulah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hatiku merasakan kehadiran Robku. Sebab, Umar merupakan salah seorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berusaha untuk mensucikan hatinya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Ketahui bahwa proses untuk menerima kebenaran itu memiliki 3 tingkatan. Pertama, menerima dengan keyakinan yang utuh melalui jalan mendengar pada periode awal dari pencarian atau kebenaran. Namun demikian, ini sangat beresiko mengandung kesalahan. Dan hal ini disebut sebagai periode taklid bagi orang-orang awam. Kedua, mendengar ucapan orang yang sengaja engkau cari, walau dalam prosesnya belum terbuktikan dengan dalil atau sandaran hukum yang kuat. Sesungguhnya engkau akan menapaki atas apa yang engkau cari. Ketiga, engkau menapaki suatu jalan dan mendapati sendiri apa yang engkau cari. Itulah yang dimaksud oleh ucapan Ali radhiyallahu anhu. Seandainya tabir penutup telah tersingkap, niscaya aku akan bertambah yakin atas apa yang terdapat di baliknya. Inilah iman para nabi, siddiqin dan para wali. Dan inilah keyakinan yang tidak diliputi oleh sifat lalai. Sesungguhnya perumpamaan atas terhalangnya orang kafir, anak kecil dan orang gila dari mengetahui kebenaran adalah seperti orang yang melihat dalam kegelapan, terkadang penglihatan itu sedikit berfungsi, namun tidak jarang terhalang sampai adanya cahaya yang terang benderang, maka ia pun dapat melihat dengan sempurna.
Begitu pula ilmu yang belum terungkap dalam hati anak kecil dan orang gila, di mana mereka belum atau tidak bisa membedakannya dan belum atau tidak sempurna fungsi akal keduanya. Sebab, hati mereka tidak dalam keadaan siap untuk menerima goresan pena. Dan pena dimaksud ibarat makhluk Allah Ta'ala yang menjadi sebab bagi dituliskannya ilmu dalam hati hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pena Allah Ta'ala itu tidak sama dengan pena makhluknya, sebagaimana sifatnya juga berbeda dengan sifat mereka. Pena Allah tidak terbuat dari bambu maupun kayu, sebagaimana zat Allah yang tidak menyerupai makhluknya. Bisikan Robbani pada hati. Sebagaimana dijelaskan, bahwa perumpamaan hati dalam arti bisikan Rabbani laksana seorang raja, di mana fungsi tubuh seperti wilayah kekuasaan dan kekuatan akal atau nalar yang bisa berpikir adalah menterinya. Serta sifat-sifat hati mampu menggunakan petunjuk yang diberikan oleh sang menteri atau nalar dan bertindak dalam lingkup kerajaan seperti yang ditunjukkan oleh akal. Maka apabila hati sudah dikuasai oleh tipu daya syahwat dan sifat-sifat tercela yang mengabaikan petunjuk akal, maka perlahan tapi pasti akan digiring untuk cenderung melawan keadilan. Contoh lain dari bisikan Robbani itu seperti pasukan pemburu, di mana tubuh laksana kendaraannya dan amarah serta syahwat seperti binatang buas di sekitar wilayah buruan yang siap menerkam mangsa yang mendekat. Apabila kendaraannya tunduk kepadanya, demikian pula dukungan dari pasukan pemburu lainnya, maka sudah tentu ia akan berhasil mendapatkan binatang buruan, yaitu menghasilkan ilmu dan memperoleh kebahagiaan abadi. Akan tetapi, jika kudanya mogok dan tidak mau menuruti perintahnya atau pasukan pendukungnya tidak terlatih, sehingga petunjuknya tidak diikuti, maka urusannya bisa menjadi kacau. Dan bisa dipastikan, bahwa apa yang menjadi tujuannya untuk berburu menjadi tidak tercapai. Bahkan dikhawatirkan akan terancam oleh binatang buas di sekitar wilayah buruan yang siap menerkamnya, apalagi jika perangkat pendukungnya lemah. Ilmu yang dihasilkan hati. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya ilmu yang dihasilkan oleh hati itu ada beberapa tingkatan. Di antaranya ada yang melalui jalan bimbingan dari para ulama dengan menempuh proses hukum sebab akibat dan tekun dalam belajar. Ada yang memang merupakan kehendak langsung dari Allah Ta'ala, seperti yang terjadi pada diri para nabi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, ya Allah, berilah kami petunjuk atas segala sesuatu sebagaimana adanya. Hingga tersingkaplah oleh kebenaran secara nyata tanpa perantaraan dalil, bukti atau pendahuluan. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Rahmat ini diberikan sebagai kemurahan ilahi yang abadi hanya bagi hati yang siap menerimanya. Dan itulah yang diisyaratkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rabbmu mempunyai karunia yang sangat banyak di hari-hari dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, berusahalah untuk mendapatkannya. Berhasil mendapatkan karunia tersebut berarti keberuntungan dan kebahagiaan bagi seorang hamba. Adapun caranya adalah dengan senantiasa mensucikan jiwa atau hati. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Sebaliknya, berusaha menjauhi rahmatnya akan menimbulkan kerugian yang nyata. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jika tujuan dari hamba adalah dibukanya pintu rahmat, maka contohnya adalah berdoa dan memohon petunjuk darinya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menginformasikan, setiap malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia, untuk memenuhi setiap permohonan dari hamba-hambanya yang sedang memohon. Akan tetapi, jika langsung datang dari Allah Ta'ala, tanpa proses memohon, maka contohnya adalah diturunkannya rahmat berupa bumi yang subur dan seluruh isinya bagi manusia. Juga firman Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung dalam hadis qudsinya, telah lama kerinduan orang-orang yang berbakti untuk berjumpa denganku, sedangkan kerinduanku untuk berjumpa dengan mereka lebih besar lagi. Tentang memohon bagi dibukakan dan terbukanya pintu rahmat, hal itu telah diisyaratkan melalui firman Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung dalam hadis qudsinya, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, niscaya aku pun akan mendekat kepadanya sehasta. Dengan kata lain,
Kemurahan Allah itu menuntut bagi terwujudnya kebahagiaan yang tercurah tanpa diiringi dengan adanya sifat kikir. Sedangkan kemurahan abadi menuntut hati di dalam dasar fitrahnya untuk siap menerima kebahagiaan tersebut. Itulah yang diisyaratkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Juga firman Allah Ta'ala, tetaplah atas fitrah Allah. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di tengah-tengah kedua hal tersebut, terdapat pula persoalan yang bisa menjadi penghalang, yaitu memperturutkan keinginan nafsu, bisikan jahat atau niat buruk dan aktivitas yang tidak berguna atau sia-sia. Jika berbagai kendala dimaksud bisa dihilangkan, maka segala urusan akan kembali kepada semulanya. Yakni, hati dengan jelas dapat melihat kebesaran serta keagungan Allah dan akan sampai pada kebahagiaan yang abadi. Perumpamaannya adalah, jika sebuah bejana tidak terisi oleh apapun, maka di dalamnya bisa saja diisi dengan benda yang diinginkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman oleh orang-orang alim dan para pendeta di antara mereka, barang siapa berhasil memperoleh kebahagiaan semacam ini, niscaya ia menjadi seorang raja yang mulia dan rabbani. Itulah yang diisyaratkan oleh ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala di buminya itu memiliki beberapa bejana, yaitu hati. Hati yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling lembut, jernih dan paling tegas. Lebih lanjut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hati yang tegas ialah tegas dalam urusan agama. Yang dimaksud dengan hati yang paling jernih ialah jernih dalam hal keyakinan. Dan yang dimaksud dengan hati yang paling lembut ialah lembut kepada saudaranya sesama muslim. Itulah yang diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, perumpamaan cahaya Allah laksana sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya terdapat pelita besar. Ubay bin Ka'ab pernah mengatakan, ayat tersebut merupakan perumpamaan cahaya orang-orang mukmin dan hati mereka. Sedangkan mengenai firman Allah Ta'ala, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, Ubay berkata, ayat ini mencerminkan hati orang-orang munafik. Adapun Zaid bin Aslam mengatakan, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz, adalah hati orang-orang mukmin. Fitrah hati manusia. Sesungguhnya fitrah dan bentuk manusia itu menghimpun 4 noda atau sifat tercela. Di antaranya sifat binatang buas, sifat hewan ternak, sifat setan dan sifat robbani. Ketika sedang dikuasai oleh amarah, ia akan melakukan tindakan-tindakan layaknya binatang buas. Ketika dikuasai oleh kesenangan nafsu, ia akan melakukan tindakan-tindakan seperti binatang ternak. Manakala kedua sifat tersebut terhimpun pada diri seseorang, yang kemudian melahirkan perbuatan menipu, memaksa orang lain, berlaku curang dan berbagai bentuk kejahatan lainnya, berarti ia tengah dikuasai oleh sifat setan. Akan tetapi, karena di dalam dirinya juga mengandung sifat rabbani, sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Robku, maka hal itu mampu mendorong orang tersebut memiliki sifat-sifat positif seperti, tidak mau tunduk kepada tipu daya setan. Juga merasa gembira karena mengetahui perkara dan sifat ini, serta merasa sedih manakala tidak memilikinya. Jika engkau sudah mengerti akan hal itu, maka ketahuilah bahwa kesibukanmu menekuni berbagai jenis ibadah bertujuan untuk menaklukkan sifat yang tidak pantas dilestarikan dan menggemarkan sifat yang sesuai dengan fitrahnya sebagai hamba. Hal itu insya Allah akan diterangkan dalam pembahasan melatih nafsu. Ketahuilah bahwa ilmu positif yang terdapat dalam hati jika didapat melalui proses belajar yang lazim, maka itulah jalan yang ditempuh oleh para ulama. Itu adalah jalan yang ditempuh oleh para ulama sufi dengan kasyaf dan persaksian diri. Dan, prosesnya terdiri dari 2 fase. Pertama, seperti turunnya ilham di dalam jiwa, yaitu bisikan di dalam hati. Dan itulah yang diisyaratkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya malaikat Jibril berbisik dalam hatiku, cintailah siapapun yang engkau kehendaki, karena engkau pasti akan berpisah dengannya. Berlakulah sekehendakmu, karena engkau pasti akan dibalas atasnya. Dan hiduplah sekehendakmu, karena engkau pasti akan mati. Bagian lainnya ialah, termasuk jenis ilham, yaitu, seseorang dengan jelas bisa melihat hakikat kebenaran segala sesuatu dan yang karenanya ia bisa menyaksikan malaikat yang ditugaskan untuk mengemban tugas itu.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya hati yang bersih lagi laksana cermin yang bening dan memantulkan bayangan dengan jelas. Sebagaimana disebutkan, bahwa seperti itulah hakikat segala sesuatu yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Begitu tabir terangkat dan cermin berada di hadapan Lauhul Mahfuz, maka tersingkaplah hakikat ilmu dan terangkatlah segala bentuk penghalang. Ilmu yang mendekatkan hamba dengan persiapan atas kematian dirinya ialah seputar pembersihan jiwa, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kalangan ulama sufi. Oleh karena itu, mereka berfokus pada mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kebersihan hati dan memutuskan berbagai kesenangan. Hal semacam itu kerap terjadi di saat seorang hamba sedang tidur dan terkadang pula pada saat terjaga. Itulah yang biasa dialami oleh orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak jarang pula terjadi beriringan dengan tiupan angin yang lembut, tanpa ada sebab atau persiapan dari hamba yang bersangkutan. Hingga berkilaulah keajaiban dalam hati dari arah belakang tabir. Di mana puncak dari kasyaf ini ialah dengan datangnya kematian. Pada saat itu, secara keseluruhan akan terungkap apa yang selama hidup masih tertutupi. Dan itulah yang dimaksud oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu memiliki sifat mudah terlena. Manakala ajal atau kematian telah datangnya, maka barulah ia menyadarinya. Ilmu yang mendekatkan hamba dengan persiapan atas kematian dirinya ialah seputar pembersihan jiwa, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kalangan ulama sufi. Oleh karena itu, mereka berfokus pada mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kebersihan hati dan memutuskan berbagai kesenangan yang bersifat duniawi. Semua itu mereka lakukan dengan satu tujuan, supaya hal itu menjadi sarana mereka menghadap Allah secara total, kemudian menyerahkan semua urusan mereka hanya kepadanya. Mereka yakin bahwa Allah Maha Tahu tentang cahaya dan bisikan lembut yang dapat membuka hati mereka, yaitu jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para aulianya. Sesungguhnya mereka tidak hanya menghasilkan ilmu dan hakikat kebenaran melalui cara belajar saja, akan tetapi mereka juga menemukan harta simpanan atau karunia-Nya. Sehingga dengannya mereka termotivasi untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Perumpamaan ilmu eksakta dan cara yang ditempuh oleh para aulia Allah seperti harta yang terpendam dengan bahan kimia. Oleh karena itu, jangan sekali-kali engkau enggan menggalinya jika menemukan harta terpendam, karena keenggananmu itu dapat membawa pada kerugian yang nyata. Keadaan hati terhadap ilmu bagi kalangan umum dan sufi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hati itu mempunyai dua pintu. Satu pintu mengarah ke alam indera dan satu pintu lainnya ke alam goib. Kebenaran atas ucapan ini bisa diketahui dengan merenungkan pengalaman yang terjadi dalam kondisi tidur. Di dalam tidur engkau mendapati kemungkinan untuk melihat berbagai keajaiban dan segala sesuatu yang bersifat goib. Yaitu, apa yang akan terjadi setelah beberapa waktu berselang dari waktu tidurmu. Sesungguhnya pintu ini terbuka bagi para nabi dan para walinya. Akan tetapi, pintu dimaksud juga bisa dialami oleh siapapun yang bersih hatinya dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala, dan yang senantiasa menghadap kepadanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat, selamatlah mereka yang gemar mengasingkan diri dari keramaian dan sikap hura-hura. Salah seorang sahabat bertanya, siapakah yang kau maksudkan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh mengingat Allah. Sebab, zikir telah menghilangkan dosa-dosa mereka, lalu mereka dikumpulkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan tanpa beban. Menerangkan tentang sifat mereka, beliau menyampaikan sebuah hadis qudsi, di mana Allah Ta'ala berfirman, aku menghadap mereka dengan wajahku. Tahukah kalian, bahwa siapa yang aku hadapi dengan wajahku, niscaya apapun yang ia inginkan pasti akan aku berikan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada kelanjutan riwayat, yang pertama kali aku, Allah, berikan kepada mereka adalah, aku masukkan cahayaku di dalam hati mereka. Lalu mereka menceritakan tentang aku sebagaimana aku bercerita tentang kondisi mereka. Sesungguhnya jalan masuk dari semua penjelasan tersebut adalah melalui pintu hati yang mengarah ke alam goib, yaitu alam robbani. Sebagaimana seorang ulama sufi pernah mengatakan, dari hati menuju alam goib itu terdapat sebuah pintu. Penulis ingin jelaskan di sini beda antara menuntut ilmu secara umum dan tasawuf, dengan menggunakan ilustrasi sebuah cerita berikut ini. Dikisahkan, bahwa dua orang yang berkenegaraan Cina dan Romawi saling membanggakan diri di hadapan seorang raja tentang indahnya ukiran dan gambar yang negara mereka miliki masing-masing. Maka sang raja pun memutuskan untuk meminta mereka untuk mengukir suatu benda di hadapannya. Orang Cina mengukir sisi kiri dan orang Romawi pada sisi kanannya.
Di tengah-tengah mereka dipasang sebuah tabir, sehingga masing-masing tidak bisa mencontoh hasil karya yang lain. Orang Romawi mengerjakan ukirannya dengan dibubuhi warna-warni yang beraneka coraknya. Sementara orang Cina hanya menggosok bagian yang telah diukir hingga terlihat licin dan mengkilap. Ketika orang Romawi selesai, pada saat bersamaan orang Cina juga menyatakan sudah selesai. Sang raja pun dibuat heran oleh hasil ukiran dari orang Cina. Lalu sang raja bertanya kepada orang Cina, "Bagaimana engkau menyatakan selesai, padahal belum mewarnai ukiranmu sedikit pun?" Orang Cina menjawab, "Engkau tidak perlu merasa heran atas hasil yang aku kerjakan. Coba engkau angkat tabir pemisah di antara hasil kedua ukiran kami." Begitu tabir pemisah disingkap, baru tampak dengan jelas beda kualitas di antara warna-warni hasil ukiran orang Romawi dan ukiran yang digosok hingga berkilau milik orang Cina. Dengan kata lain, orang Romawi mengandalkan keindahan dari hasil ukirannya dengan perpaduan warna-warna-warni. Sedangkan orang Cina lebih mengutamakan naturalitas dari hasil ukirannya dengan menggosok hingga mengkilap. Analogi dari ilustrasi di atas adalah bahwa para sufi lebih memilih untuk menggosok atau mengasah hati, sedangkan para penuntut ilmu lebih mendominasikan perolehan ilmu mereka dengan mewarnai atau menuntut ilmu secara umum. Apa yang terlihat oleh para penuntut ilmu juga dapat dilihat secara jelas oleh para sufi. Bahkan, di luar apa yang dihasilkan oleh para penuntut ilmu, para sufi dapat melihat secara jelas hal-hal yang tidak terbayangkan dapat terjangkau melalui proses belajar yang melelahkan. Itulah cerminan dari apa yang pernah disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, tidak juga terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam hati seseorang. Juga oleh pernyataan beliau ketika mengutip firman Allah Ta'ala, "Tahukah seseorang, jika aku Allah menghadapinya dengan wajahku, niscaya apapun yang ia ingin akan aku penuhi." Dan itulah makna kehidupan yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, apabila Rasul menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Pada saat seperti itu, hatinya tidak akan mengeras atau membeku. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hasan, tanah tidak akan memakan tempat bersemayamnya iman. Dengan demikian, setiap orang memperoleh balasan pahala sesuai dengan kadar usahanya. Sebagaimana orang-orang mukmin, dengan cahaya yang ada pada sisi mereka, berusaha untuk bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan inilah yang dinalarkan oleh pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikutip dalam sebuah riwayat, "Sesungguhnya sebagian dari mereka diberi cahaya seperti gunung dan sebagian yang lain diberi cahaya yang lebih kecil. Sehingga yang terakhir di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki cahaya pada ibu jari kaki yang terkadang bersinar dan terkadang pula meredup. Jika cahaya itu menerangi bagian depan telapak kaki, maka mereka akan berjalan. Dan jika cahaya itu meredup, maka mereka berhenti. Mereka melewati jembatan jahanam sesuai dengan kadar cahaya yang terdapat pada sisi mereka. Di antara mereka ada yang melewatinya laksana sekejap mata memandang. Di antara mereka ada yang melewatinya laksana kilat atau cahaya. Di antara mereka ada yang melewatinya laksana berjalanannya awan. Di antara mereka ada yang melewatinya laksana melesatnya meteor. Dan di antara mereka ada yang melewatinya laksana kecepatan berlarinya seekor kuda. Orang yang memiliki cahaya sebesar ibu jarinya, ia akan merangkak di atas wajah, tangan dan kaki-kakinya, serta merangkak, terhuyung-huyung dan kanannya terjilat api neraka. Ia terus-menerus dalam keadaan seperti itu, sampai akhirnya ia lolos atau selamat. Dengan kata lain dapat disimpulkan, bahwa tingkat keimanan seseorang memang berbeda-beda. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi saat itu selain Nabi, niscaya iman Abu Bakar akan lebih berat. Juga seperti ucapan seorang bijak yang mengatakan, jika cahaya matahari dibandingkan dengan seluruh cahaya lampu yang berada di bumi, niscaya cahaya matahari masih jauh lebih terang. Iman yang dimiliki oleh kebanyakan orang itu seperti lampu atau lentera. Sedangkan iman para wali Allah laksana cahaya rembulan serta bintang. Dan iman para nabi seperti cahaya matahari. Bukti atas kebenaran jalan yang ditempuh oleh para sufi Abu Darda, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, pernah berkata, orang mukmin secara umum melihat cahaya kebenaran dari balik tabir yang tipis. Sedangkan kaum sufi, demi Allah, mereka sesungguhnya menyaksikan kebenaran karena mempunyai cahaya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati dan diberlakukan pula pada lisan mereka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, takutlah kalian akan firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya ada di antara umatku orang-orang yang mendapatkan ilham untuk menyatakan kebenaran dan diajak berbicara tentang malaikat. Dan Umar adalah salah seorang di antara mereka. Setelah membaca firman Allah Ta'ala, dan kami tidak mengutus sebelum engkau seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, juga orang yang dibisiki oleh malaikat, yaitu untuk siddiqin. Dengan kata lain, barang siapa selama hidupnya mendapatkan, walaupun satu kali, mimpi tentang kebenaran, maka ia tidak memerlukan lagi adanya bukti pendukung seperti habar atau hadis dan atsar untuk membenarkan apa yang didapatinya itu. Sebab, dalil pendukung dari ayat-ayat Al-Quran yang menguatkan mengenai masalah ini cukup banyak jumlahnya. Hati yang labil dan pengaruh setan atasnya. Seperti telah dijelaskan, bahwa di samping memiliki pintu yang menjadi tempat bagi keluar masuknya pengaruh setan, hati juga memiliki sebuah pintu yang mengarah ke alam gaib. Dan sebagaimana para malaikat, setan juga mampu membisikkan pengaruhnya melalui pintu dimaksud. Sifat tercela merupakan pintu bagi masuknya setan ke dalam hati. Dan jalan dari semua sifat tercela tersebut bisa dihindari, di mana pintu yang dilewati setan akan menyempit, bahkan tertutup sama sekali. Akan tetapi, jika sifat-sifat tersebut dibiarkan saja tumbuh subur dan berkembang, maka pintu lebar setan akan semakin lebar untuk dilalui. Engkau mempunyai dua pilihan. Pertama, menutup pintu tersebut, sehingga hati akan menjadi tempat hikmah dan turunnya para malaikat. Kedua, membiarkannya saja, sehingga hati menjadi sarang setan. Wallahu a'lam bishawab. Sumber, Kitab Ihya Ulumuddin, Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.